Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Jumlah luasan lahan pertanian di Indonesia terus berkurang dari waktu ke waktu. Konversi lahan bahkan berlangsung 2 kali lebih cepat dibanding pembukaan lahan pertanian baru. Sementara, kebutuhan pangan masyarakat tidak pernah turun. Angkanya justru terus naik setiap tahun. Hasil Survei Ekonomi Nasional, 50% pengeluaran rumah tangga di Indonesia digunakan untuk belanja makanan. Saya Iqbal Himawan akan mengajak Anda untuk melihat sisi lain dari Jakarta, menelusuri lahan tidur yang ada di sekitar yang banyak dimanfaatkan untuk bertanam hortikultura. Pemanfaatan lahan tidur tidak hanya dilakukan oleh para petani. Saya Afiani Malik akan mengajak Anda untuk melihat lebih jauh bagaimana kiprah rumah tangga memanfaatkan lahan yang ada di rumah. Pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Jatayu, Kebayoran Lama Selatan untuk mengajak Anda melihat lebih jauh bagaimana warga sekitar memanfaatkan lahan yang terbatas untuk kebutuhan pangan mereka dan juga pemberdayaan ekonomi lebih jauh. Ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi Mbak Afi. Waduh, gimana apa kabar, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kalau deket yang hijau-hijau biasanya sehat nih ya? Iya. Seger-seger nih, bajunya udah hijau semua nih, Ibu-ibu nih. Betul. Ini lagi ngapain sih Bu? Ini kita lagi menyiapkan untuk pindah tanam Oh gitu. ke hidroponik. Ini yang ada di depan kita ini nih adalah hasil dari ini ya, kegiatan ibu-ibu ya? Iya. Oke. Kami bertanam hidroponik untuk di lingkungan yang luasnya sedikit kecil. Pemanfaatan lahan. Iya, pemanfaatan lahan yang sempit. Ada berapa kelompok tani di sini? Kalau di lingkungan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan itu ada 12 kelompok Ada 12. tani. Semua ada kelompok tani. Oke, dan ibu-ibu ini berarti anggota dari kelompok ibu. Iya. Nah, kalau boleh nih, saya mau tanya lebih jauh, sekalian belajar juga ya Bu ya. Boleh, Karena kan sekarang boleh. lagi tren nih, bercocok tanam di lahan yang terbatas sama seperti ibu-ibu ini gitu. Saya ikutan menyemai boleh Bu? Boleh. Oke. Bu, mau tanya, prosesnya itu sebelum ditanam tuh apa aja yang mesti disiapin? Ini ada peralatan apa aja, boleh dijelasin nggak? Pertama, Ibu, ini kita sediakan media tanam. Namanya ini rock wool. Seperti ini. Baru dimasukkan benihnya. Itu bibitnya. Nih seperti ini. Ditunggu berapa hari? 5 hari? 5 baru hari siap seperti untuk ini. siap untuk pindah. Ini ditaruh di netpot namanya ini, netpot. Ini kebetulan sudah penuh traynya. Kita tanam, ditaruh di sana. Oke, saya ikut Ibu ya. Iya. Mari, Bu. Kelompok Tani Melati adalah satu dari 12 kelompok tani yang ada di Kelurahan Kebayoran Lama.
Kelompok tani ini mulai berdiri sejak tahun 2017 silam. Sesuai dengan namanya, ibu-ibu ini menanam sayur-sayuran dengan memanfaatkan lahan tidur yang ada di pemukiman RW 03. Tidak luas lahan yang dipakai, hanya sekitar 300 meter persegi. Nah, di sini ya Bu ya kita Iya, media tanamnya. Mbak, di sini ini rangkaian hidroponik namanya. Ini sudah ada airnya. Salah satu syarat untuk menanam hidroponik. Ya. Airnya air biasa atau air biasa dan sudah diberi nutrisi, namanya AB Mix. AB Mix ya? Iya. Oke. Mari Mbak, Bu, ayo kita ajarin ikutan. caranya gimana nih? Ini ditaruh di sini. Kita urutkan ya. Urutkan. Ibu udah berapa lama nih mengerjakan ini dengan kelompok tani ini? Ini kalau untuk hidroponik kita udah 6 bulan. 6 bulan? Iya, sudah 6 Nah, bulan. sekarang kan lagi ada pandemi corona gitu Iya, ya. Ada efeknya nggak atau dampaknya nggak, baik secara positif maupun negatif terhadap kelompok tani? Karena kalau ini kan bisa kita bilang salah satu pemberdayaan masyarakat juga ya Bu? Iya, banyak sekali manfaatnya. Karena kita di lockdown ya, terus kemudian sayur-sayur ke Jakarta Agak susah juga nih. agak susah masuk kan gitu. Nah, kita para warga bisa beli di sini. Cuman saya lihat kayaknya banyak sayuran-sayuran yang jenis yang lain nih Bu. Boleh ya kita keliling dulu? Boleh. Silakan. Ini Maaf ya. sayuran apa nih Bu? Ini ada pakcoy, ini sudah siap panen juga. Ini namanya samhong, sawi samhong. Sawi samhong. Iya, Oke. kalau ini sawi yang biasa, sawi manis. Mbak Ovi, tadi kan sudah nanam, sekarang kita panen. Wah, Karena ada panen ini ya, kangkung. panen kangkung Iya, ya. sekarang kita ambil dulu peralatannya Oke, ya. saya ikut Ibu ya, ambil Iya. peralatan ya. Lahannya terbatas, panennya juga terbatas. Jadi kan jalan-jalan juga terbatas nih. Kita target untuk lingkungan kita dulu aja. Oh gitu. Karena untuk masuk ke mall kita itu belum standarnya siap. ya. Karena kalau di mall atau di supermarket itu harus rutin, frekuensinya rutin. Dan itu yang belum bisa Iya, dijamin kita oleh belum kelompok tani menjamin. Ibu. Nah, karena kita memenuhi untuk warga saja sudah Udah ya kurang. masih kurang sebenarnya. Panen. Kalau tadi kita manen kangkung, sekarang kita manen bukcoy. Jadi sebenarnya jadi sumber ketahanan pangan baik lingkungan maupun sumber ketahanan pangan untuk keluarga. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, di mana mungkin kebutuhan akan nutrisi dari sayur-sayuran dan harganya juga mahal. Nah, siapa tahu hal ini bisa jadi new normal kamu. Sejauh pengamatan saya, warga di sini tidak hanya bertanam sayuran di lahan kosong. Mereka juga memanfaatkan lorong jalanan. Kita memanfaatkan. Di sepanjang kanan kiri lorong terdapat tanaman obat dan buah. Ini Mbak Abi tempatnya kita menanam konvensional di sini. Lahannya cuma segini ya, Bu? Iya, cuma Ini kurang lebih segini. lahannya berapa luasnya? Ini sekitar 80 meter sampai 100 meter. Persegi ya? Iya, persegi. Sebelum berkebun hidroponik, warga RW 03 ini sebenarnya sudah lebih dulu menanam sayuran secara konvensional. Dengan memanfaatkan lahan seluas 100 meter persegi milik salah satu warga. Mereka menanam beragam jenis sayuran. Mulai dari bayam, kangkung, cabai, hingga sawi yang bisa dimasak untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Gimana, seru kan? Tadi Anda baru saja melihat bagaimana warga sekitar ternyata mampu memanfaatkan lahan terbatas, termasuk juga lahan tidur, untuk menanam makanan sehari-hari yang mereka konsumsi. Bayangkan, jika ternyata 75 juta kepala keluarga Indonesia mampu melakukan hal ini, menanam makanan mereka sendiri, sepertinya Indonesia nggak akan kekurangan pangan. Tiap kali panen itu bisa bawa pulang berapa, Pak? Ya 25 juta.
Awal Juni ini, saya menelusuri kawasan Kalideres di Jakarta Barat. Terus terang, agak mengejutkan bisa menemukan sawah seluas ini di sekitaran Jakarta. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini. Melihatnya saja menjadi sebuah oasis di tengah hiruk-pikuk metropolitan. Kebutuhan pangan warga DKI Jakarta mencapai lebih dari 3.000 ton, sedangkan kebutuhan sayur mayur mencapai lebih dari 1.400 ton per harinya. Tahukah Anda bahwa sebagian dari kebutuhan tersebut dipenuhi di sini, di ibu kota Jakarta sendiri? Barangkali sebagian dari Anda belum tahu, produktivitas padi di DKI Jakarta ternyata menempati urutan kedua tertinggi se-Indonesia. Meskipun menyandang gelar kota metropolitan nomor wahid, Jakarta masih menyisakan 960 hektar sawah dan cukup produktif. Produktivitas panen gabah DKI Jakarta hanya dikalahkan oleh Bali. Produktivitas panen padi di Jakarta sebesar 5,78 ton per hektar. Sementara di Bali bisa 5,98 ton per hektar. Meskipun sawah di Bali 113 kali lebih luas dibandingkan di ibu kota, namun produktivitasnya hanya selisih 0,20 ton per hektar. Dan asal Anda tahu, luasan sawah di Jakarta ini juga bukanlah lahan abadi. Sebagian petani justru memanfaatkan lahan tidur. Saya menemui Rajidin, salah satu ketua kelompok tani di Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Ia dan kelompoknya menggarap lahan seluas 12 hektar milik seorang warga setempat. Rajidin sendiri sudah mengolah lahan ini selama 15 tahun. Pasang surut zaman sudah mereka lalui dan sanggup bertahan kala badai pandemi melanda. Setiap kali panen padi, Rajidin bisa mengantongi hingga 25 juta rupiah dari lahan garapnya seluas 3 hektar. Tanahnya Pak Haji Yahya. Itu warga ya? Iya, yang di Pli itu. Oke, artinya bukan perusahaan ya? Bukan, itu bukan. Perorangan? Iya. Setiap kali panen dapatnya berapa Pak bersihnya? Kalau 1 hektar itu minimal itu 6 ton. Ini ada berapa hektar? Ini yang dulu 17, sekarang tinggal 12 hektar. Tiap kali panen itu bisa bawa pulang berapa Pak? Ya 25 lah, 25 juta. Meski menilai penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Rajidin dan petani di lingkungannya tidak mau hanya bergantung pada padi. Sehari-harinya, mereka juga memanfaatkan lahan garap untuk menanam sayuran. Dari sinilah Rajidin dan kelompoknya bisa tetap mendapatkan penghasilan sehari-hari. Sebanyak ribuan ton kebutuhan pangan dan juga sayur mayur warga DKI Jakarta, ini sebagian dipenuhi oleh para petani yang berada di sekitaran Jakarta ini. Dan banyak dari mereka yang menggunakan lahan baik itu milik perusahaan maupun milik perorangan. Sehingga mau tidak mau mereka antara lain harus membayar uang sewa baik setiap bulan ataupun setiap tahun ataupun menggunakan sistem bagi hasil kepada para pemilik lahan. Luas lahan tidur di Indonesia mencapai 9,3 juta hektar. Sementara kemampuan untuk mencetak sawah baru hanya 50.000 hektar per tahunnya. Dengan perbandingan dua angka ini dibutuhkan 186 tahun untuk membangunkan lahan tidur yang ada di negeri ini. Itu pun dengan catatan tidak ada perubahan target dan juga terobosan percepatan pemanfaatan lahan. Nah, maka dari itu pemerintah terus mengenjot pemanfaatan lahan tidur. Salah satunya adalah pertanian di perkotaan. Mungkin Anda tidak pernah menyangka bahwa di tengah kota metropolitan yang super sibuk seperti Jakarta ini, ternyata masih ada petani sayuran. Meskipun luasan lahan garapan ini terus menyusut dari waktu ke waktu, namun mereka terus melakoni pekerjaannya, menyediakan kebutuhan pangan bagi kita semua. Entah karena memang untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau memang sudah kebiasaan. Mari Pak, Bu.
ini sih untuk ukuran di pinggiran kota cukup luas ya, di kanan kiri belakang saya ini. Siapa yang garap? Tadi saya lihat sekilas ada kayaknya lagi kumpul-kumpul. Mungkin itu yang garap. Kita akan tanya langsung ke mereka. Misi Pak, siang. Ini yang garap tanah ini siapa ya? Oh, oke. Jadi lagi istirahat di sini. Mau makan siang ya? Mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh? Mau tanya-tanya? Boleh ya? Memang sewa kebun sama rumahnya gitu. Iya, gubuk itu kalau gubuk bikin sendiri, Pak. Oh, gubuk bikin sendiri? Iya, cuma sewa garapan termasuk sama gubuk. Berarti awalnya tuh kosong gitu? Kosong. Setelah datang ke sini, terus Sewa sama yang punya tanah. sewa yang punya tanah untuk digarap, Iya, dibikinlah gubuk di situ. Iya. Biar deket tinggal sama buat ngawasin Iya, gitu benar. ya, tempat apa ngegarapnya ya. iya. Sebagian dibeli sama mereka. Bukan tanah saya, tanah orang pribumi sini. Tanah orang pribumi sini dibeli sama perusahaan. PT, sama iya. PT. Berarti statusnya sudah miliknya PT. PT, jadi saya udah nggak nyewa lagi. Ada Nggak ada. perjanjian kah? atau- Nggak ada, syaratnya cuma begitu, selagi nggak dipakai nggak apa-apa. Kalau Silakan dipakai ya gitu saya ya, Pak. mundur. Kalau petani kena pandemi ini kayaknya masih terus berjalan terus kan nyatanya. Bisa bertahan. Nyatanya nggak ada keluhan apa-apa kan. Rata-rata kepemilikan lahan di Indonesia kurang dari 0,5 hektar per kepala keluarga. Lantaran itulah, lama-kelamaan konsep pertanian bergeser dari kepemilikan lahan menjadi pemanfaatan ruang. Konsep bertanam di mana saja menjadi tren di perkotaan, bahkan bisa menjadi sumber pendapatan. Pak Nyamat sayur Pak, caisim. Satu gabung. Lebihin aja Pak, 25 ikat aja Pak. Ya. Harganya berapa? Berapa Pak? Warungnya rame orang. Udah lumayan sih Pak. Sekarang udah pada, ini udah mendingan, udah pada keluar. Ya, alhamdulillah nih rame. Takeh. Iyalah Pak, kayak kemarin sepi jualan. Segabung lebih ya. Itu kan patok piro? 25. Jual 3.000 seikatnya. Kita jual 3.000 seikat. Pak Nyamat adalah satu contoh orang-orang yang memanfaatkan lahan tidur. Usaha ini sudah dilakoni sejak tahun 2000. 2 dekade menggarap lahan 4 petak. Kalau ya di sini kan dulu ya di itu Mas sebelah itu. Oh, jadi di sini tuh dulu luas ya. Dulunya ini ya juga di sini juga ya terduruk, habis duruk terus. Oh. Saya itu sama yang punya tuh bilang mau boleh nggak digarap lagi gitu. Oke. 20 tahun di sini itu bedanya apa Pak sampai sekarang? Ya alhamdulillah sih bedanya ya kalau dibuat makan, buat ngurusi anak ya sampai bisa kuliah kan alhamdulillah gitu loh Pak. Gitu. Dari hasil tani bisa Iya. nyekolahin anak sampai kuliah Ya gitu ya. bisa bikinin rumah anak. Terus terang Pak, saya kalau di sini pendapatnya nggak saya hilang memang ya itu dapatnya dari sini semua. Sudah nyaman di Jakarta, di sini bertani ya Pak? Ya kalau secara ekonomi memang enakan di sini Mas, terus terang. Kenapa Pak? Masalahnya kalau di Jawa tuh kerjaan kan ada enggak gitu. Kalau di sini setiap hari kan kerja gitu. Enaknya bertani apa sih Pak? Enaknya ya gimana ya, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ke sana ke sini. Jadinya pikiran tuh sak maunya sendiri, nggak ada yang larang gitu.
Dengan bertanam sayur seperti ini, setidaknya setiap 20 hari sekali, pria 57 tahun ini sudah bisa memanen hasil sayuran. Untuk penghasilan, jangan ditanya lagi. Ia bisa membelikan lahan di kampung halamannya untuk 2 orang anaknya dan dirinya sendiri. Ia bahkan menyekolahkan anaknya hingga lulus kuliah. Setiap hari, Mas. Setiap hari itu berarti pasti ada aja yang dipanen? Ada. Ada corona ngaruh nggak sih, Pak? Kalau sayuran tuh sebetulnya ya ada, Mas. Tapi ya alhamdulillah sih, Mas. Kalau sayuran tuh banyak orang yang nyari. Gitu. Kalau satu panenan cari duit ibaratnya 10 kan masih dapat. Gitu. Paling kecil-kecilnya 7-8 tuh paling kecil. Satu panenan kan masih lumayan. 78 apa, Pak? 8 juta. 8. Berarti kalau lahannya orang lain, ini kalau misalnya suatu saat mau dipakai sama Ya. yang punya itu gimana, Pak? Ya udah perjanjian sama ini. Udah perjanjian? Boleh digarap, saya kepake satu saat harus terima gitu. Di lahan yang sama, Sutikno juga mengolah dan memanfaatkan untuk bertanam sayuran. Usahanya bertanam sayur masih terus bertahan hingga menginjak 35 tahun saat ini, hanya dengan menggarap lahan tidur. Meski saat ini tinggal mengontrak di Jakarta, namun Sutikno memiliki lahan di daerah asalnya di Lampung. Kalau rezeki mengalir lancar, sekali panen, ia bisa mengantongi hingga 1 juta rupiah per hari. Saya ini garap sekitar 2000 meter. 2000 meter? Iya. Oke. Berarti penghasilannya itu harian atau gimana Bapak dapat? Kita panennya tiap hari. Paling 1 minggu itu bisa istirahat 1 hari 2 hari. Itu harus kontinu tiap hari panen. Oke. Kalau kita panen semua bisa 2000 meter, tapi harganya kan nggak bisa mahal. Kalau dalam keadaan normal? Kalau normal itu biasanya ya rata-rata ya, itu nggak tinggi nggak atas. Itu bayam kangkung bisa 300 ikat. 300 ikat? Iya. Berapa rupiah itu berarti? Ya kalau bayamnya rata-rata 2000 lah 1 ikat. Kangkung 1500 sampai 2000 lah. Ya, Oke. sekitar itu. Oke, berarti kalau sehari pas lagi bagus nih Pak panennya, Iya. bisa dapat berapa? Ya kalau lagi cakep, permintaan banyak ya 1 hari bisa 1 juta. 1 hari 1 juta ya. Oke, Bapak tinggalnya di mana berarti? Saya ngontrak, Pak. Kontrak? Iya. Berarti kalau pada bilang kalau bertani itu susah hidupnya, kesejahteraannya nggak bisa gitu? Enggak ya? Nyatanya kalau petani kena pandemi ini kayaknya masih berjalan terus kan nyatanya. Bisa bertahan? Nyatanya nggak ada keluhan apa-apa kan? Malah nggak terpengaruh? Ya pengaruh sedikit lah, tapi nggak fatal kayak lainnya kan. Nggak ada. Kalau lainnya karyawan dirumahkan, petani jalan terus kan, hubungan dengan pangan. Iya kan? Kebutuhan tiap hari kan ini, kalau sayuran. Iya. Sutikno yang juga ketua kelompok tani subur di Kelurahan Semanan, Jakarta Barat ini mengaku bersyukur dengan usaha sayuran yang sudah digelutinya sejak tahun 1995. Sebab hasil produksinya terus laku dan dibutuhkan masyarakat di segala situasi, termasuk kala pandemi. Di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat saja, saat ini ada 150 orang petani garap. Mereka memanfaatkan lahan tidur di lingkungan sekitarnya di bawah pengawasan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Kami membina para petani yang ada di wilayah Kecamatan Kalideres. Oke, ada berapa petani sekarang yang dibina? Ya. Kalau petani kami sekitar 150-an lah yang sekarang ada. Di Kecamatan Kalideres semua? Betul, Kecamatan Kalideres. 150 petani. 150 itu petani. mengerjakan berapa lahan luasnya? Kalau luasnya itu untuk sayuran tuh ada 15 hektar. Kalau untuk tanaman padi ada 62,5 hektaran. Oke. Lebih banyak. Dalam krisis apapun yang selalu menjanjikan adalah pertanian.
Karena orang butuh obat, orang butuh chemical, orang bisa kosmetik, orang butuh perutnya makanan. Oleh karena itu tinggal kita terus galakkan. Sedikitnya 216 negara di dunia turut terdampak pandemi COVID-19. Aktivitas produksi berhenti. Mobilitas terhambat. Memicu krisis global. Menyebabkan perekonomian dunia melambat. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, Food and Agricultural Organization atau FAO, menyebut adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi COVID-19. Setiap negara diminta bisa menjaga dan mengamankan rantai pasok makanan. Pemerintah Indonesia sendiri sampai saat ini juga terus menggenjot usaha pemanfaatan lahan tidur pertanian. Kawasan banjir Kanal Timur termasuk salah satunya. Kawasan ini mulai dimanfaatkan secara luas sejak tahun 2018. Dan hingga kini menjadi salah satu sumber penghidupan warga sekitar di tengah sempitnya lahan hijau di Jakarta. Ya, saya ini sedang berdiri di jembatan banjir Kanal Timur. Tepatnya di perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi, itu di sebelah sana. Nah, di sepanjang sungai ini tadi saya lihat dan dapat informasi juga, di sepanjang sungai ini ada lahan-lahan yang digunakan untuk bertani atau bisa dibilang bercocok tanam sayuran. Nah, sayurannya ini dijual ya ke warga, ya ke pasar. Awalnya nggak percaya ya, masa sih di lahan seluas itu. Tapi ternyata ada nih beberapa yang mereka lagi beraktivitas. Mungkin mereka petani ya. Kita akan cek langsung, tanya ke mereka. Apakah memang lahan seperti ini produktif untuk digunakan bertani, bercocok tanam sayuran, dan lain-lain. Saya menemui 3 orang warga yang siang itu kebetulan sedang bekerja. Mereka adalah Muhabar, Mustafa, dan Arsyad. Muhabar yang sehari-hari menjadi Pak Ogah di jembatan BKT mengaku berkurang pendapatannya sejak pandemi. Sebab jalanan tempat ia biasa mangkal kini ditutup sejak pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun, berkat lahan garapnya, ia tetap bisa menghasilkan uang setiap hari. Sebagai gambaran, bantaran inspeksi sungai BKT ini panjangnya 25 km. Kalau diukur luasnya mencapai 50 hektar. Nah, bisa dibayangkan, kalau setiap hektarnya bisa menghasilkan 10 ton produk pertanian, maka dari bantaran kali ini saja berpotensi menghasilkan 500 ton produk pertanian. Potensi manfaatnya itu seberapa besar sih Pak? Jika lahan seperti ini yang ada di tengah kota ini dimanfaatkan semua? Ya, yang jelas sangat besar Pak ya, karena selama ini kan pasokan sayuran itu didatangkan dari luar DKI. Dengan adanya manfaatan lahan ini, minimal itu tidak mengandalkan pasokan dari luar daerah gitu loh Pak. Jadi terbantulah dengan adanya ini gitu. Oke. Nah, yang dibawa ini berarti membina petani yang ada di sini ya Pak? Betul. Istilahnya petani atau apa Pak sekarang? Petani Pak. Petani ya? Iya. Ada berapa petani Pak yang dibina sekarang? Di sini BKT sekitar 50-an lebih lah. Lebih dari 50 orang? Iya. Awalnya bisa dapat lahan-lahan yang di sini itu gimana Pak? Mereka yang daftar inisiatif atau gimana? Ya mereka inisiatif mendaftar menggarap sendiri-sendiri aja. Sebelum dan sesudah dibina bedanya apa? Ya kalau sebelum kan mereka mungkin bertaninya asal aja ya. Jadi setelah dibina oleh kita mereka lebih intensif, terus lebih berpengalaman di bidang pemasaran dan lain sebagainya gitu. Oke.
Oke. Termasuk dalam pemasaran pun dibina ya? Betul. Oke. Ini dijual kemana sih Pak? Kalau jual, itu biasanya kan kalau petani pengen cepat dapat uang. Nah, sementara ada pengepul yang datang ke sini langsung menawarkan membeli tanamannya. Sehingga terjadilah transaksi antar mereka. Kita tidak intervensi. Luas lahan pertanian di Indonesia terus menyusut. Angka penurunannya diperkirakan mencapai 60.000 hektar per tahun. Berkurang luas lahan ini setara dengan kehilangan 300.000 ton produksi pertanian. Nah pemirsa, pagi ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo soal potensi ketahanan pangan Indonesia, terutama di era pandemi ini. Selamat pagi Pak Menteri. Assalamualaikum. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Sebelum ngobrol-ngobrol nih Pak Menteri, protokol kesehatan jangan lupa. Saya udah pakai masker, Bapak juga harus pakai masker. Oke. Nggak boleh ngobrol sebelum pakai masker. Harus jadi role model yang baik supaya tetap disiplin protokol kesehatannya. Tapi ini udah keren kan? Udah keren, udah keren. Ini karena Menteri Pertanian, jadi maskernya harus warna hijau. Warna hijau dan ada lambang pertaniannya. Ada lambang pertaniannya ya, maju, mandiri, modern, keren. Pak Menteri, terima kasih banyak nih Pak Syahrul sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sedikit. Sambil melihat ini ternyata siapa yang nyangka ya di halaman ternyata ya ampun ini sayurannya tuh seger-seger banget gitu. Ini memang dari awal sudah di program seperti ini Pak Menteri? Sebenarnya ada program ini, tetapi di saat COVID-19 ini, pandemi ini, akhirnya ini menjadi bagian dari super program lah katakan gitu. Program yang kita coba pacu lebih maksimal agar bisa memberi ruang semua orang untuk bisa mendapatkan pendapatan. Minimal mengurangi beban-beban dari kebutuhan kehidupan keseharian yang ada. Betul. Dan Evi kalau perlu tahu, tidak ada orang tidak punya halaman kan? Itulah pertanian. Jadi begitu buka jendela, begitu buka pintu, ada tanah di depan kita dan bisa dimanfaatkan. Kita manfaatkan. Betul, betul. Tapi kalau sudah begini, setiap bulan sudah minimal 500.000 nih. Oh, jadi setiap bulan nih ya minimal ada sayur kangkung, ada selada, gitu ya. Ada seledri, ada sawi putih, sawi merah, cabai, jeruk, wah. Ada lagi. Apa tuh Pak? Kalau ini tanaman 20 hari. 20 hari. Ini seledri nih ya? Iya, seledri. Itu yang di ini belakang? tanaman bisa 2 bulan. Oke. Jadi ini tanaman yang 3 bulan diambil terus kena cabai. Ini buat nyambel nih. Harus ada di meja makan orang Indonesia. Ada yang 20 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau gitu nggak ada yang harus putus kan? Apa namanya lagi nih? Lupa. Ini selada. Selada ini. Selada, Pak. Ini kan tinggal diambil bejananya. Iya, betul. Dan kami lagi galakkan nih. Ini hidroponik ya, Pak? Nah, kemarin saya juga jalan-jalan gitu sama bertemu dengan kelompok tani di Jakarta yang sudah memanfaatkan perkarangan dan lahan yang terbatas untuk ini. Pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakatnya berjalan, Pak. Kan di apartemen dengan ruang yang sangat terbatas. Bisa ya? Tidak ada masalah. Dan sekarang itu kita harus bisa mendorong agar ini semua bisa menjadi pendapatan baru bagi rakyat. Dan memang dibutuhkan kalau nggak ada yang beli minimal kita mengirit 500.000 per bulan karena kita mampu menanam paling lama 2 kali 4 kebutuhan meter. dapur sendiri ya. Kalau di pandemi ini kan banyak Pak, karena mungkin juga banyak work from home, orang banyak berkegiatan di rumah, sehingga ada tren baru untuk menanam yang seperti ini nih Pak. Di lahan yang terbatas bisa saja dimanfaatkan untuk minimal mengisi kebutuhan dapur, seperti itu. Skala yang lebih besarnya tentu ada hasil yang bisa dijual ke lingkungan sekitar atau mungkin suplai ke pihak-pihak tertentu gitu. Tapi banyak yang mempermasalahkan soal pendistribusian atau harga yang masih tidak tentu. Kira-kira solusinya apa tuh Pak Menteri? Enggak, jadi memang COVID-19 atau pandemi ini membuat sesuatu norma yang tidak sama yang kemarin. Jadi memang ada new normal.
new normal life lah, katakanlah seperti itu ya. Kenapa? Karena di COVID ini membuat orang katakanlah kemarin tidak ada restoran yang buka, Betul. kantor tidak buka, apalagi Hotel juga tidak hotel jalan. tidak jalan dan lain-lain sebagainya. Kemudian terjadi lock wilayah sehingga distribusi memang bersoal. Daya beli masyarakat turun karena tidak ada orang kantor. Nah, memang kita harus bisa melihat ini menjadi tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu memang yang harus dilakukan adalah memperkuat kantong-kantong daerah yang defisit terhadap komoditi tertentu. Ada yang defisit katakanlah daging, ada yang defisit dengan bawang. Ini harus termapping oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, dan mulai kita atur distribusinya gitu. Ya. Kemarin itu paling bersoal adalah di transportasi. Betul. Karena kalau ada truk datang mengantar katakanlah komoditi tertentu ke satu daerah dan daerah itu dinyatakan merah, pulangnya mereka harus isolasi kan sampai 10 hari, 14 hari. Itu membuat akhirnya kosnya jadi mahal. Daerah timur apalagi hanya beberapa kapal, yang biasanya 48 kapal 1 bulan, ini cuma beberapa kapal. Ke sana akhirnya daya beli dan sirkulasi keuangan Masih belum bisa menemui titik stabilnya gitu ya Pak. Sekarang solusinya kembali ke sini. Jadi ini adalah new solution untuk new normal. Ya, dan ini kalau kita tata kelola dengan baik, jumlahnya hampir 10 juta halaman yang ada seperti ini. Besar kan? 10 juta kepala keluarga maksudnya? 10 juta hektar? Iya. Oke. Jadi katakanlah 5 juta saja, ini solusinya sudah sangat besar. Nah, ini yang harus didorong. Oleh karena itu, program kita selanjutnya adalah membuat greenhouse untuk bank bibit namanya. Ya, kita pakai bahasa yang verbal gitu, bahasa yang rakyat. Jadi ini dibuatkan greenhouse di satu kampung. Dengan demikian greenhouse itu mensuplai bibit. Jadi rakyat akan mengambil dari situ. Iya. Jadi itu gratis. Tentu saja Ada manajemen masing-masing kelompok. Oke. Jadi satu kelompok itu sebagai percontohan adalah 30 rumah tangga. Itu terus dan mereka rata-rata sudah mulai kita berkembang sendiri dengan baik. Kalau ini udah dipacu oleh pemerintah daerah, bahkan kepala desa ngambil bagian, saya kira bagus banget. Dalam krisis apapun yang selalu menjanjikan adalah pertanian. Karena orang butuh obat, orang butuh chemical, orang bisa kosmetik, orang butuh perutnya makanan. Betul. Oleh karena itu tinggal kita terus galakan. Pak Menteri, terima kasih banyak. Kita doakan semoga memang ini bisa jadi kesempatan yang baru, opportunity baru buat masyarakat di tengah pandemi ini ya, Pak Menteri ya. Iya, kita coba dorong. Dan mudah-mudahan saja ini bagian dari solusi-solusi sekecil apapun, kita tidak boleh diam. Betul. Sekecil apapun harus ada langkah. Betul, dan kita harus berdaya Iya. bersama-sama ya. Yang paling penting, mari kita semua menjaga social engineering semangat petani. Jangan petani kita turun karena biar bagaimana petani akan menjaga kita. Dari petani yang semangat menghasilkan produktivitas. Dari petani yang bekerja, kita ikut makan. Kalau gitu, pejuang yang tidak kalah pentingnya kita terus semangati adalah petani, dan Kementerian Pertanian. Oke, baik. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu agenda Bapak. Semoga memang ini bisa jadi penjelasan dan juga kisah inspirasi gitu, Pak. Saya yakin setelah melihat kebun Bapak ini, pemirsa kita juga jadi semangat. Menteri aja langsung bertanam di halaman belakang rumah dinasnya gitu ya. Dan lain-lain tinggal dipetik setiap hari. Dan ini bertahan 3 bulan. 3 bulan. Itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ternyata di situasi pandemi corona seperti ini ada solusi loh untuk mengatasi kebutuhan rumah tangga. Salah satunya dengan ini, memanfaatkan lahan yang terbatas, lahan yang ada di depan rumah Anda sendiri untuk mencukupi kebutuhan dapur Anda. Bukan hanya itu, dari konsumsi pribadi kita bisa naikkan skalanya menjadi konsumsi lokal, dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri. Keren. Metro TV, knowledge to elevate.